Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sehari Bercerita. Hari ini sebenarnya konsistensi disiplin adalah diuji gitu, karena ngelihat view Sehari Bercerita itu makin lama makin turun. Awalnya kan memang Sehari Bercerita kan tujuannya untuk mengeluarkan isi kepala, jangan kayak ada pindem isi kepala hari ini, apa yang lagi dipikirkan hari ini, lagi ngapain gitu, apa yang kesimpulan apa yang bisa diambil di hari ini gitu, biar yang nonton tuh ada mengambil hal positifnya, dan aku selalu berpikiran positif terhadap sesuatu atau kejadian yang terjadi di seharian ini atau yang kupikirkan gitu. Tapi angka itu sangat mempengaruhi kita gitu ternyata. Gak tahu ya menurut teman-teman gimana, tapi aku akan tetap mencoba bahwa ya ini masalah disiplin aja gitu. Susah untuk disiplin, makanya aku sebisa mungkin aku tidak melihat angkanya, viewnya berapa gitu, tapi yang penting disiplinnya tiap hari kan. Menerapkan, kemarin baca buku apa ya yang beberapa bulan yang lalu, ininya kalau kita ngebuat disiplin selama 21 hari itu kan jadi habit gitu kan, terus nggak akan kerasa gitu, tiba-tiba selalu naruh ngobrol, jadinya memang sekarang ini udah mulai ada rasa kayak ini aku harus cepet-cepet pulang, aku harus bikin video biar nggak tidur kemalaman gitu teman-teman. Ya semoga masih konsisten lah. Hari ini tuh hari yang capek, tapi seneng. Entah kenapa hari ini seneng banget, karena capek yang menyenangkan itu adalah ketika capek tapi kita melakukan sesuatu gitu, daripada nggak ngapa-ngapain, ya itu lebih capek gitu. Jadi kalau misalnya ada pekerjaan, ya sebisa mungkin nikmati, meskipun capek, yaitu posisimu sekarang itu adalah posisi yang diimpikan orang-orang yang maaf ini nganggur, orang-orang yang nggak tahu mau ngapain gitu, sedangkan kalian bekerja, aku bekerja, jadi aku harus tetap ada rasa syukur bahwa ini aku capek habis kerja, besok akan gitu lagi, dan semoga rezekinya akan ada terus gitu. Itu adalah afirmasi positif yang sebisa mungkin itu ku ucapkan sebelum tidur gitu. Kadang kalau misalnya capek tuh ku gini-gini badan kayak, terima kasih ya sudah menemani aku hari ini gitu kayak, makasih nih, habis ini kamu tidur, istirahatlah yang lelap agar besok lebih semangat gitu. Itu afirmasi positif yang selalu atau pas inget ku omongin kepada diriku. Karena gimana caranya, gimana pun kita kan nggak tahu ya, badan sama pikiran kan bekerja sama kan untuk mengarungi beberapa hari ke depan. Misal dari tidur, nah kita mengarungi ke depan itu kan kita bekerja sama gitu. Jadi alangkah baiknya itu, meskipun fisik kita yang kelihatannya tidak bisa berbicara, itu dia berbicara kayak, terima kasih ya tangan sudah kamu udah lihai hari ini dalam begini-gini gitu, terima kasih kaki udah membawaku langkah sejauh ini gitu. Itu adalah afirmasi positif yang selalu ku coba untuk terapkan. Tapi jika ingat, ingat pasti akan ku terima kasih gitu. Kenapa lelah? Karena kemarin kan begadang teman-teman, kemarin begadang habis surprisein seseorang, terus nggak bisa tidur karena ada sesuatu lah, lalu harus bangun pagi karena rumah ada toilet di belakang itu ada rusak, jadi ada tukang yang pagi jarang datang, yang pagi harus datang, jadi aku standby bangun pagi, ternyata molor karena hujan. Terus jam 10 lanjut ke Depok syuting di restoran,
bareng Gea Idol dan menyenangkan banget Gea. Beberapa alasan kenapa dia sukses dari sekarang itu karena banyak hal berat yang dilewati gitu. Jadi wajar Gea sukses banget, wajar karyanya bagus-bagus. Itu setelah ini Gea, lalu tiba-tiba ada Abdur Arsad sama Bari tuh ngebikin podcast di set yang sama Kejar Restoran. Di sana aku minta jadi bintang tamu karena ya biar jadi bintang tamu lah gitu, biar nggak cuman masuk aja. Dari sanalah kekuatan konsistensi itu diuji lagi karena niatan dua orang ini ngebikin podcast tujuannya adalah jangan ekspektasi bahwa ini podcast akan lucu banget. Ini podcast menginformasi apa yang dibahas pada waktu itu, kepikiran oleh Abdul sama Bari ya dibahas. Kalau kita nggak tahu, sok tahu aja kayaknya yang penting ini jalan untuk mengisi YouTube-nya Abdur Arsad, dan yang penting bikin gitu. Dari sana kayak ketampar lagi ini kayaknya harus semangat lagi ngebikin Sehari Bercerita gitu. Itu adalah kompor buat Sehari Bercerita. Mereka dengan produksian yang bagus lah gitu, mereka aja masih bisa konsisten, masa aku nggak bisa kan, hanya cuman HP naruh set dap gitu masa nggak bisa gitu. Mungkin di beberapa minggu ke depan akan ada di Sehari Cerita itu nggak cuman cerita sehari dariku gitu, tapi cerita dari teman-teman nanti apa ku bacain. Jadi ntar ku bacain kan nih, lumayan lah ada iPad biar kepake, ku bacain ceritamu apa hari ini, apa yang memilukan, apa yang menyedihkan, apa yang bisa diceritakan dan orang dengar gitu-gitu. Jadi nanti akan ku bacain, nanti akan solusi-solusi sotoy atau apa, itu akan ku kasih. Terus setelah Kejar Restoran, sebenarnya hari ini tuh janjian sama seseorang untuk makan malam, karena kan masih ada rasa untuk setidaknya di hari ini aku di hari ulang tahun seseorang tersebut itu aku pengen menemani dia lah gitu, entah makan malam atau apa. Nah aku mengajak makan malam dan ternyata dia ada meeting sampai malam, terus akhirnya nggak jadi. Beruntungnya adalah dulu tuh aku dongkol banget, pasti kayak kesel banget, ini kenapa sih nggak jadi, kenapa sih padahal kan aku tadi menawarkan bahwa nggak apa-apa kamu meeting aja, tak tungguin seselesainya meeting nanti kita makan bentar gitu sesempetnya, karena kayak pengen aja kayak quality time gitu, makan malam bareng gitu. Tapi tidak jadi. Terus karena nggak tahu ya, ada rasa kayak ternyata kita tuh nggak boleh berekspektasi tinggi sama seseorang gitu. Jadinya dari quote yang ku ambil itu kayak oh ya udahlah gitu, kayaknya ada kemungkinan nggak jadi deh. Jadi aku menginisiatif pulang daripada menunggu jawaban yang kayak ini lama banget. Kalau aku nunggu jawaban tuh kayaknya lama dan ada beberapa waktu yang terbuang. Terus aku memilih untuk pulang daripada pulang. Hari ini kan aku belum olahraga gitu kan, jadi aku pulang olahraga aja, jalan kaki aja, niatnya cuma setengah jam. Mungkin ada ini aku beres meeting, ayo makan. Nah itu adalah hal yang jaga-jaga nih, apa ya, jaga-jaga kalau misalnya ternyata tiba-tiba dia mengajak gitu kan, yuk jalan kaki aja, jalan gak kerasa udah nyampe 50 menit jalan kaki, kayak alhamdulillah dapat 50 menit. Terus karena belum ada balasan, iya push up, nah aku tambahin push up, aku tambahin squat, aku tambahin yang ngular-ngular gini buat pinggang gitu. Yang biasanya aku tuh bisa kayak ini kenapa sih gitu, kenapa sih kamu nggak mau menyempatkan gitu, aku padahal udah mau nunggu kok gitu, karena aku udah niat hari ini pengen menemani kamu. Itu tuh kemarin tuh harusnya biasanya gitu, kayak marah gitu.
kalau memang udah janji ya udah kita sempatkan sesempat mungkin gitu. Terus hari ini kena terus bisa reda gitu, kayak wah reda, ya udahlah orang bisa di rumah bisa olahraga gitu. Terus ya udahlah, habis meeting dia kayaknya capek, daripada capek terus ku gituin makin capek, berantem makin aduh negatif isi kepalaku. Nah aku memilih ya udah olahraga, terus keringetan kok seger gitu, aduh seger. Habis olahraga langsung ngapain buka iPad, terus oh kenapa aku nggak ini aja tik sehari bercerita gitu. Ternyata nggak tahu ya apakah bagus atau enggak, kita nggak boleh berekspektasi pada sesuatu. Mungkin kalau misal ternyata itu jadi dan aku udah pulang ke rumah, nah itu bisa jadi aku yang akan mengecewakan buat dia kalau misalnya ternyata dia tuh menunggu aku makan kan. Kalau misalnya ini aku udah terlanjur pulang, malas ke situ lagi karena jauh kan, di tengah kota tuh aku bisa menembus kalau di jam itu tuh jam 6 jam 7 tuh 1,5 sampai 2 jam kayaknya, karena aku di pinggiran kan, di Pesanggerahan, di Ciledug gitu. Itu yang bisa aku dapat hari ini. 2 berarti, lelah nggak apa-apa tapi setidaknya menghasilkan daripada lelah nganggur. Itu poin yang pertama, positif yang pertama. Yang kedua ya ngobrol sama badan kita yang udah berterima kasih lah sudah membawa sampai ke kondisi yang seperti sekarang gitu, sampai akhirnya tidur. Yang ketiga, jangan terlalu berekspektasi sama seseorang gitu, karena ya nantinya adalah kekecewaan gitu. Memang sih kalau misal bahagia banget, tapi kalau kecewa juga kecewanya akan gede gitu teman-teman. Boleh buat teman-teman yang punya cerita, nanti akan aku bacakan dari mana di kolom komentar. Silahkan, mulai besok akan ada sehari bercerita dari teman-teman. Oke, assalamualaikum.